Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga saudara-saudara pada sehat walafiat semua. Karena kita masih karena kendala, maka kita tidak bisa turun ke lapangan untuk praktikum materi vektor. Maka saya akan memberikan materi yang saya tambahkan ini sebagai ilmu pengetahuan kalian. Semoga kalian mengerti. Baiklah, hari ini Jumat ini kita mempelajari tentang materi kuota kuliah pengendalian serangga dan insektisida. Nah, untuk pengendalian vektor ini kita harus mengetahui apa insektisida pada serangga agar tidak mencemari pada lingkungan hidup baik itu manusia maupun hewan. Nah, ini menjadikan latar belakang saya akan membahas pertama yaitu tujuan. Tujuan yang kita lakukan yaitu untuk menekan populasi vektor sampai di bawah batas kemampuannya dalam menularkan penyakit dan menimbulkan epidemi. Nah, untuk pengendalian serangga ini dilakukan secara biologis, mekanis, dan kimiawi. Nah, saya akan membahas pertama-tama ya, yang mekanik, biologis, dan kimiawi yang saya akan bahaskan. Kita ketahui dulu, hama itu apa? Nah, hama itu makhluk hidup yang menjadi pesaing, perusak, penyebar penyakit, dan pengganggu semua sumber daya yang dibutuhkan manusia. Nah, untuk yang pertama, konsep pengendalian yang kita lakukan untuk pengendalian serangga ini, konsepnya yang kita lakukan untuk tidak merugikan orang banyak ataupun masyarakat, yaitu tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh manusia itu untuk pengendalian populasi serangga yang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian pada manusia, hewan peliharaan, dan ternak. Jadi kita melakukan pengendalian serangga agar tidak mencemari pada populasi manusia yang sekitarnya. Nah, sifat pengendaliannya apa dulu yang kita harus ketahui? Pertama, efektif enggak apa yang kita lakukan untuk pengendaliannya? Nah, apakah sudah aman atau tidak? Nah, lakukan itu untuk pengendalian insektisidanya aman atau tidak? Untuk kira-kira komposisi yang dilakukan untuk insektisidanya itu untuk pengendalian serangga itu seperti serangga yang kita lakukan seperti untuk mencegah atau mengurangi vektor pada serangga itu sendiri. Nah, apakah itu misalnya KLB-nya misalnya nyamuk ataukah serangga lalat atau sebagainya ya. Nah, terus apakah kita sudah melakukan surat izin baik itu dari Puskesmas ataupun dari masyarakat ataupun dari dinas kesehatan. Nah, itu harus dirapatkan dulu, dikompromi dulu apakah sudah seizin atau tidak gitu. Apakah aman untuk dilakukan? Apakah perlu atau tidak? Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu untuk melakukan pengendalian serangga di populasi ataupun di daerah kita ya ataupun di daerah orang lain. Nah, kemudian pengendaliannya yang kita lakukan pertama yaitu secara mekanis. Nah, mekanis ini untuk mencegah terjadinya kontak antara serangga dan manusia. Nah, serangga itu untuk mencegah apabila tidak menjadikan efek ataupun kendala ataupun yang jadikan KLB bagi manusia itu sendiri. Nah, kemudian sarang dan tempat berkembang biaknya serangga, breeding place. Misalnya nyamuk ya. Nah, nyamuk ini kan kita tahu sendiri tempat-tempat perindukannya bagaimana. Kita lihat sendiri di mana sekitar rumah ataupun tempat misalnya kolam ataupun daerah yang tergenang-genangan air. Nah, kita bisa tahu di daerah lokasi perumahan permukiman manusia itu sendiri. Nah, harus kita lakukan pemusnahan, misalnya dikuburkan, ditutup atau dibersihkan tempayannya ataukah wadahnya diberi genangan itu ditimbun. Nah, untuk ini terus apakah membakar sampah yang menjadi tempat lalat bertelur dan berkembang biak, apabila ada timbunan sampah kita harus dibakar agar tidak menyebabkan tempat berkembang biaknya lalat. Nah, kan terus kemudian membersihkan sarang dan persembunyian laba, lipan, dan ekstoparasit lainnya. Apabila kita ketemukan sarang tempatnya itu serangga, kita harus bersihkan minimal sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Jadi tidak menyebarkan penyakit kepada manusia.
Nah, kemudian menjemur di sinar matahari pada tempat serangga yang menjadi tempat berkembang biak, seperti kepinding atau kutu busuk dan sebagainya, di tempat tidur ataupun bantal. Nah, dijemur agar tidak menjadi lembab sehingga menjadi sarangnya untuk serangga itu sendiri. Nah, itu. Kemudian ini pengendalian secara biologis, tadi kan mekanis. Nah, ini yang kedua, pengendalian biologis, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk seperti nyamuk pelet. Nah, apabila dia ada kolam jadi tempat penggenangan atau tempat berkembang biaknya nyamuk, sebaiknya dipelihara ikan jentik, ikan celuang atau ikan cupang. Nah, dia sehingga untuk pemangsanya jentik-jentik itu sendiri, jadi jentik itu tidak berkembang menjadi dewasa nyamuknya. Nah, kemudian radiasi terhadap serangga jantan sehingga steril dan tidak mampu membuahi betinanya, sehingga dia apabila si jantan apabila betina sudah nyamuk sudah berterbang menjadi dewasa dan betina, sehingga dia ketemu nyamuk yang jantan, dia akan bertelur lagi dan berkembang lagi. Nah, makin banyak serangganya, jadi populasi harus diturunkan. Kemudian kotoran sisa-sisa makanan agar tidak dibuang di sembarangan tempat agar tidak terjadi sarang makanan serangga sebagai hidup populasi yang meningkat. Apabila makanan sisa-sisa basi sebaiknya dijadikan pupuk organik ataupun jangan dibuang sembarangan sehingga menjadi tempat penimbunan untuk makanan lalat. Nah, itu juga kan menyebarkan penyakit juga ya. Kemudian mikroorganisme pada parasit serangga diproduksi secara komersial. Nah, mikroorganismenya sebaiknya lakukan untuk pembiakan. Nah, sehingga kan diproduksi dan diperjualkan lagi gitu kan. Kemudian selanjutnya pengendalian secara mekanik. Nah, ini sudah kita tahu untuk pengendalian ini yang harus kita lakukan adalah untuk mencegah dari untuk mencegah inseksida yang kita gunakan secara kimiawi. Pertama, inseksidanya, pembunuhnya, komposisinya. Nah, apa yang digunakan untuk kimianya yang kita gunakan untuk pembasmi pada serangga itu sendiri. Pertama DDT. Nah, DDT ini kita juga sudah diperkenankan agar komposisi tidak menyebarkan penyakit lingkungan dan sebagainya, tapi komposisi yang kita gunakan harus sesuai dengan Kemenkes, jadi harus ada prosedurnya sendiri. Nah, ini DTT adalah mudah dikemas serta dikirimkan dengan cepat ke daerah epidemi penyakit yang ditularkan oleh serangga. Kemudian semperprai secara kimiawi dapat mengurangi serangga pada hama tanaman. Kemudian serbuk kimia yang diizinkan atau digunakan oleh sesuai dengan Kemenkes. Kemudian salep apabila kita iritasi. Kemudian bahan alami yang digunakan oleh obat herba secara kimiawi yang digunakan secara yang kita buat ya. Biasa kan ada jual di toko-toko obat itu. Nah, kemudian insektisida. Yang pertama ini saya bahaskan bahan kimia yang untuk memberantas serangga. Nah, stadium serangga itu ada 3. Pertama, inagosida, targetnya serangga pada dewasa. Kemudian larvasida untuk pada larva yang digunakan untuk serangga inseksidanya. Kemudian ketiga, ovisida pada telur serangga. Nah, untuk pembagian insektisida ini, racun kontak pada manusia melalui kulit, melalui racunnya perut atau stomach poison, kemudian masuk melalui mulut, alat pencernaan, dan migas melalui saluran pernafasan serangga. Nah, untuk ini kita harus lihat apa-apa yang kita gunakan untuk insektisida itu ya. Nah, kemudian insektisida. Faktor yang digunakan antropoda yang mempengaruhi resistensi lamanya stadium serangga, generation, times serangga, dan kompleks genetik atau genetik kompleks ya. Pertama, insektisidanya bekerja terhadap semua stadium telur, larva, pupa maupun dewasa. Nah,
secara kompleks untuk membasminya. Kemudian serangga itu juga mempunyai siklus hidup pendek dalam 1 tahun yang kita gunakan ya. Jadi kita lihat untuk guna insektisida resistensnya gimana, apakah expired atau tidak, digunakan berapa lama. Nah itu kita pikirkan juga ya. Kemudian banyaknya gen serangga mengatur kemampuan resistensi serangga terhadap insektisida. Semakin lambat maka resistensinya juga lama gitu ya. Kemudian untuk pembagian resistensi. Nah untuk pembagian resistensi ini ada bawaan, ada yang didapat. Nah kemudian yang kita bawa itu apa untuk resistensi untuk insektisida? Yang pertama sensitif. Kemudian apabila dia resisten, dia akan resisten juga. Apabila dia sensitif mengalami mutasi, dia juga resisten. Nah, kalau yang kedua, dia yang didapat sensitif mengalami di terapi sublinal juga resistensi. Nah, kemudian bagan resistensi silang dan ganda. Nah, yang silang dan ganda ini ada 2. Pertama cross resistant, kemudian double resistant. Nah untuk yang resistant ini, yang cross resistant ya, satu golongan atau seri, nama zat kimianya diazinon meraton dan DTT detetrin. Kalau double resistant, pertama beda golongan maraton dan DDT. Nah, untuk yang cross resistant itu adalah kekebalan serangga yang terjadi terhadap 2 serangga dengan satu jenis. Nah, untuk satu seri misalnya DTT, didetrin yang digunakan ya. Kemudian kalau untuk yang double atau resistant ini adalah kekebalan serangga yang terjadi terhadap 2 insektisida yang berbeda jenis golongan. Misalnya kebal maraton dan DTT. Untuk yang kita gunakan itu jika dosisnya insektisida yang terus-menerus dinaikkan, maka dosis dapat membahayakan kesehatan manusia itu sendiri maupun hewan maupun sekitar lingkungan hidupnya, terus serta berdampak buruk baik itu lingkungan hidup maupun di sekitar permukiman ya. Kemudian insektisida ini hidrokarboklorin yang bersifat stabil ya, yang bisa digunakan, tidak mudah terurai oleh hujan, sifat sinar matahari atau iklim, sehingga sering digunakan insektisida residu atau residual insektisida untuk memakai yang di luar rumah. Jadi digunakan untuk yang di luar rumah. Kalau yang di dalam rumah itu biasanya semprot nyamuk yang jual itu misalnya begon ya, itu untuk yang di dalam rumah. Kalau di luar rumah itu residu insiden. Nah, yang digunakan itu DTT stabil di dalam jaringan manusia dan hewan dalam dosis tertentu. Bentuk kemasan insektisida spraying atau aerosol. Aerosol itu seperti partikel halus ya, berupa asap, kemudian debu, bedak bedak yang biasa bedak tabur itu kurang dari 10%, dan granul misalnya larutan inorganik. Nah, biasanya yang dibuat obat itu. Kemudian repelen. Nah, repelen ini biasanya digunakan untuk lotion pada kulit ya. Nah, bahan kimianya mampu menjauhkan serangga dari manusia sehingga dapat dihindari gigitan serangga dan gangguan serangga pada manusia. Nah, untuk menggosok pada badan dan penyemprot pakaian. Terus yang biasanya lotion, ada yang semprot. Yang kemudian DDT atau diethylamine itu repelen yang tidak berbau, tidak rasa terbakar jika terkena mata, jaringan membran atau luka yang terbuka. Untuk repelen itu ada yang cair, ada yang pasta, ada yang sabun. Nah, digosok di badan atau disemprot pakaian. Jadi aman untuk digunakan untuk mencegah dari serangan atau gigitan nyamuk atau serangga ya. Jadi untuk mencegah dari penyakit seperti malaria ataupun penyakit tipes dan sebagainya atau jamur. Nah, ini yang terakhir seperti biasa ya, tugas kalian saudara cari jurnal yang mengenai pengendalian serangga atau insektisida. Kemudian apa saja faktor pengendalian serangga di dalam jurnal yang saudara ketemukan.
atau inseksida apa saja yang digunakan pada jurnal yang saudara baca dari telaah yang saudara pahami, kemudian diresume atau dirangkum dari jurnal tersebut secara singkat dan dikumpulkan ya. Jadi kalian boleh pilih apakah itu pengalihan serangga yang kalian baca ketemukan di jurnal ataukah inseksida. Nah, terserah, bebas ya jurnalnya apa saja. Oke, terima kasih. Apabila kalian saudara kurang paham atau kurang mengerti, saya mohon maaf, boleh bertanya atau dikomunikasikan lagi. Dentri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.